Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktari, NIM F1C219010. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ekonometrika. Jurnal yang saya punya berjudul Model Regresi Dummy dalam Memprediksi Performansi Akademik Mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA UNP oleh Nonong Amalita dan Yeni Kurniawati. 1. Pendahuluan. Setiap perguruan tinggi berusaha meningkatkan mutu lulusannya agar menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di era globalisasi sekarang ini. Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai penentu dalam mutu pendidikan tinggi adalah prestasi akademik dari mahasiswa, yang merupakan salah satu parameter keberhasilan mahasiswa, yakni Indeks Prestasi Mahasiswa atau IPK. Performansi merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang yang dapat menggambarkan kualitas output. Penerimaan mahasiswa pada jurusan matematika saat ini dibagi menjadi 4 jalur, yaitu masuk PMDK, SMPTN, dan seleksi UNP. Karena peubah yang dianggap dapat mempengaruhi IPK ini memiliki dua jenis peubah, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Maka pada penelitian ini dapat dibentuk model regresi dummy untuk melihat keterkaitan antar peubah-ubah. Dummy atau peubah boneka merupakan cara yang sederhana untuk mengkualifikasikan peubah kualitatif dalam model regresi. Untuk peubah kualitatif yang mempunyai kategori, bisa dibangun K1 peubah boneka. Tujuan tulisan ini adalah untuk menentukan model terbaik dari regresi dummy yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks prestasi akademik mahasiswa angkatan 2019 jurusan Matematika FMIPA UNP. Pertama, analisis regresi linear berganda. Pada setiap pengamatan yang diwakili pengamatan ke I, berlaku persamaan YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1I ditambah beta 2 X2I ditambah sampai seterusnya beta P X PI tambah sigma I1. Sistem persamaan 1 dapat ditulis dalam bentuk matriks. 2. Estimasi parameter. Estimasi parameter dapat kita peroleh dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. 3. Pengujian hipotesis untuk parameter koefisien regresi secara individual. 4. Koefisien determinisasi. Koefisien determinisasi berganda R kuadrat mengukur proporsi keragaman total dalam peubah tak bebas Y yang dapat dijelaskan oleh model persamaan regresi secara bersama. Selanjutnya, analisis regresi dengan peubah kualitatif. Ada banyak cara untuk membangun model regresi yang peubah bebas mengandung peubah kualitatif. Salah satunya adalah menggunakan peubah boneka. Peubah dummy digunakan sebagai upaya untuk melihat bagaimana klasifikasi dalam sampel berpengaruh terhadap parameter pendugaan. Beberapa jenis model dummy. Pertama, Y sama dengan A tambah BX ditambah CD1, model dummy intercept. Y2, Y sama dengan A tambah BX tambah CDIX sama dengan model dummy slope. Y sama dengan A tambah BX tambah CDIX tambah DD1, model dummy intercept dan slope. Selanjutnya, pemilihan model terbaik. Selanjutnya, prosedur semua kemungkinan regresi. Pertama-tama, prosedur ini menentukan semua kemungkinan persamaan regresi. Setiap persamaan regresi harus dievaluasi menurut kriterium tertentu. Selanjutnya, prosedur regresi himpunan bagian terbaik. 3 kriteria dapat digunakan untuk menentukan himpunan bagian K terbaik, yaitu 1. Nilai R2 maksimum, 2. Nilai R2 terkoreksi maksimum, R2 terkoreksi sama dengan 1 dikurang 1 kurang R2 N kurang 1 per N kurang P. Statistik CP mellow yang rendah yang kira-kira sama dengan P. 2. Metodologi penelitian. Penelitian akan dibagi menjadi 5 tahapan. Tahapan 1 melakukan pengumpulan data. Penelitian berupa data nilai IPK, nilai UN mahasiswa pada jurusan Matematika 2019, jenis jalur masuk, status asal sekolah, dan jenis kelamin. Sebagai peubah terikatnya diambil data nilai IPK mahasiswa. Namun dalam proses pengambilan data sampel dilakukan pembulatan ukuran sampel, yaitu masing-masing 50 sampel. Tahapan ketiga adalah kodifikasi pengubah kualitatif ke dalam peubah dummy. Peubah bebas jenis kelamin dan status asal sekolah memiliki 2 kategori, yaitu D1 dan D2. Sedangkan peubah status jalur masuk membentuk 2 peubah dummy karena peubah tersebut terdiri dari 3 kategori, di mana jalur
Jalur masuk mahasiswa UNP dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu SMPTN, MPMDK, dan seleksi UNP, yaitu D3 dan D4. Kemudian, pada tahapan keempat melakukan pengolahan data dengan metode analisis regresi dummy. Tahapan terakhir dalam penelitian ini adalah menentukan model dummy terbaik yang dapat menggambarkan hubungan setiap peubah bebas terhadap peubah tak bebas. 3. Hasil dan pembahasan. Data sampel untuk masing-masing angkatan 2019, peubah bebasnya adalah nilai UN Matematika X sebagai peubah kualitatif. Sedangkan jenis kelamin, status sekolah, dan jalur masuk mahasiswa merupakan peubah kualitatif, dan variabel terikatnya adalah IPK mahasiswa yang diperoleh selama perkuliahan dalam 5 semester. Pada tabel 1 terlihat bahwa rata-rata nilai UN dan IPK mahasiswa adalah 7,493 dan 3,169. Selanjutnya dapat dilihat persamaan regresi dummy pada angkatan 2019 dapat digambarkan pada persamaan berikut. Untuk persamaan regresi di atas, tidak dapat koefisien regresi yang signifikan terlihat dari uji parsial terhadap koefisien regresi yang nilai p-value di atas 0,5. Hanya parameter beta 0 yang signifikan dengan p-value 0,031. Proses pemilihan model terbaik menggunakan all possible regression diperoleh persamaan regresi terbaik sebagai berikut. 4. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model regresi dummy angkatan 2009 yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks prestasi mahasiswa angkatan 2009 jurusan Matematika FMIPA UNP adalah IPK 3,95 dikurang 0,87 UN Matematika kurang 0,92 D1 1 kurang L dikurang 1,1 D3 SM tambah 0,18 DIX tambah 0,174 D2X tambah 0,183 D3X dengan R2 untuk masing-masing persamaan di atas adalah 79,5%. Faktor yang mempengaruhi IPK mahasiswa angkatan 2019 jurusan matematika adalah nilai UN matematika pada angkatan ini berpengaruh signifikan terhadap IPK mahasiswa. Walaupun nilai koefisien negatif, namun koefisien untuk D1X, D2X, dan D3X bernilai positif. Terima kasih, cuma itu yang bisa dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.